Perkenalkan, nama saya Niputupani Somia Tepiani, NPM 153 dari kelompok 2. Pertanyaan dari saya, menurut kalian bagaimana strategi yang paling efektif untuk meningkatkan brand image dari produk kopi P3 dan juga bagaimana cara mempertahankan brand image tersebut di tengah persaingan bisnis kopi yang saat ini semakin ketat? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Andika Ansmarsini, NPM 181, izin menjawab pertanyaan dari Somia. Strategi paling efektif dalam meningkatkan brand image adalah dengan melakukan promosi. Promosi tersebut dapat dilakukan melalui media koran maupun media sosial. Namun, di zaman sekarang ini, masyarakat lebih tertarik melakukan promosi di media sosial karena cakupan masyarakat yang mengetahui produk tersebut lebih luas, tak hanya dari masyarakat setempat saja. Dan cara untuk tetap mempertahankan brand image adalah dengan selalu meningkatkan kualitas produk tersebut sehingga pembeli akan merasa lebih tertarik dan tetap menjadi langganan dari produk tersebut. Sekian dari saya dan terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Niluh Hendiartiratni, NPM 190. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa pada tahun 2022, UMKM Kopi P3 mengalami penurunan omset yang cukup drastis. Nah, pertanyaan saya di sini, mengapa hal tersebut dapat terjadi dan menurut kalian bagaimana solusi maupun strategi yang dapat kalian berikan kepada pemilik UMKM Kopi P3 agar di tahun ini omset dan penjualannya dapat ditingkatkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Dia Tiratni. Penyebab omset kopi P3 menurun ialah karena terkena imbas COVID-19. Hal ini menyebabkan kopi P3 mengalami penurunan omset yang cukup drastis. Namun, masih ada waktu untuk memulihkan pemasaran kopi tersebut dengan melakukan strategi marketing yang sudah ada. Strategi yang dimaksud ialah dengan melakukan evaluasi dan meninjau laporan penjualan, kemudian melakukan promosi ke media sosial agar produk kopi P3 ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Sutarilianti, NPM 191. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 9. Pertanyaan saya yaitu, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kualitas produk kopi P3 di tengah maraknya persaingan produk kopi dari dalam maupun luar negeri? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Putri Jayanti Pratiwi, NPM 186. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Sutari Lianti, yaitu strategi yang bisa dilakukan dalam mempertahankan kualitas produk kopi P3 di tengah maraknya persaingan produk kopi, yaitu yang pertama, UMKM Kopi P3 itu tetap memperhatikan pemilihan biji kopi yang tepat dan baik, seperti melihat tingkat kematangan biji kopi yang biasanya itu bisa dilihat dari warna biji kopinya. Yang kedua yaitu UMKM Kopi P3 itu melakukan proses penyangraian yang baik. Yang ketiga yaitu UMKM Kopi P3 itu akan memperhatikan cara pengolahan biji kopi yang dilakukan sesuai dengan standar pengolahan biji kopi yang baik, yang nantinya akan menghasilkan kualitas visi dan cita rasa biji kopi yang maksimal, di mana kualitas cita rasa kopi itu merupakan perpaduan antara kualitas bahan baku serta cara pengolahan biji kopi. Selain itu juga, UMKM Kopi P3 itu juga tidak menggunakan bahan pengawet pada bubuk kopinya, sehingga nantinya produk kopi P3 itu dapat mempertahankan kualitas produk kopinya di tengah tingginya persaingan produk kopi yang ada. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Claudia Regina Putri, NPM 202033121180. Di sini saya akan bertanya, kualitas produk kopi yang bagaimana yang disebut berkualitas? Perkenalkan, nama saya Ebenezer Sumanggor, NPM 325. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Claudia.
Pertanyaannya, kualitas produk kopi yang bagaimana yang disebut berkualitas? Menurut dari saya, produk kopi yang disebut berkualitas apabila memiliki aroma yang lebih bold atau tegas dan memiliki cita rasa yang nikmat. Selain itu, produk kopi yang berkualitas juga bisa dilihat dari faktor yang mempengaruhi mutu dan cita rasa kopi antara lain. Yang pertama itu genetis bahan tanamnya, yang kedua bisa dilihat dari lingkungan tempat tumbuh tanaman kopi tersebut, yang ketiga ada pemanenan, yang keempat itu ada metode pengolahan dan fermentasi. Biasanya dalam pemanenan terhadap buah kopi matang, fisiologis akan menghasilkan biji kopi dengan mutu dan cita rasa yang lebih baik apabila diolah dengan menggunakan fermentasi basah atau natural honey. Yang kelima, metode penyangraian. Penyangraian akan mengubah biji kopi mentah yang tidak enak menjadi minuman dengan aroma dan cita rasa lezat. Proses penyangraian sangat dipengaruhi oleh keseragaman dalam ukuran biji kopi, tekstur dan kadar air, dan struktur kimia yang berbeda pada masing-masing jenis kopi. Nah, yang terakhir ini bisa dilihat dari metode penyeduhannya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nikade Anggi Damayanti, NPM 151. Jadi saya ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 9 tadi. Jadi kenapa penting bagi perusahaan untuk meningkatkan citra terhadap merek atau yang biasa disebut dengan brand awareness? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ben Manggor. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi. Pertanyaannya dari Anggi yaitu, kenapa penting bagi sebuah perusahaan untuk meningkatkan citra terhadap merek atau yang biasa disebut brand awareness? Jawaban dari kelompok kami yaitu, suatu UMKM juga penting meningkatkan citra suatu brand karena masyarakat akan mengenal suatu produk pada citra brandnya. Semakin baik dan terkenal brand suatu produk, maka masyarakat akan semakin tertarik membelinya. Di samping itu, brand juga memberikan identitas pada produk yang dijual oleh UMKM agar nantinya konsumen bisa membedakan produk yang dijual oleh UMKM yang berbeda. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.